Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen. Pada video kali ini kami akan coba menganalisa saham-saham yang terjadi distribusi dan juga akumulasi oleh asing selama periode 26 April hingga 30 April 2021. Ada saham-saham apa saja? Di sini yang terjadi distribusi ya teman-teman. Kami akan coba menganalisa pergerakan saham TINS dan juga ICBP. Lalu untuk yang terjadi akumulasi, kami akan memilih untuk menganalisa saham UNVR dan juga saham INCO. Bagaimana prospek keempat saham ini? Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai analisanya. Kita awali analisa dari segi berita terlebih dahulu ya. Jika kita coba masukkan kata kunci berita saham TINS di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul terkait saham TINS teman-teman. Untuk saham TINS sejauh ini belum ada sentimen yang begitu positif ataupun sentimen negatif ya. Selanjutnya untuk saham UNVR, ini adalah berita-berita yang muncul. Yang terbaru ini ya teman-teman, laba UNVR dikabarkan drop di kuartal 1 2021. Jadi ini tergolong berita atau sentimen yang cukup terbilang negatif ya untuk UNVR. Selanjutnya berita saham untuk saham ICBP, ini adalah yang muncul teman-teman di penelusuran Google. Sejauh ini belum ada sentimen positif maupun sentimen negatif untuk saham ICBP. Yang terakhir berita untuk saham INCO. Kini dikabarkan bahwa INCO yang terbaru bakal bagi-bagi dividen teman-teman. Jadi ini merupakan sentimen yang positif untuk saham INCO. Lanjut ke analisa bandarmologi berbasis broker summary. Saham TINS di perdagangan periode 26 hingga 30 April 2021 ini adalah broker-broker yang melakukan akumulasi. Kemudian ini adalah broker-broker yang melakukan distribusi. Memang asing nampak net sell ya atau distribusi di saham TINS, namun jika kita lihat di sini secara broker summary di periode 1 minggu tersebut, TINS masih terjadi akumulasi oleh broker CC dan YU ya teman-teman. Kita lihat di sini average buy-nya sekitar 1.700-an, sudah cukup dekat ya dengan harga saat ini 1.730. Lanjut ke analisa teknikal, saham TINS selama periode 1 minggu tersebut dari 26 April hingga 30 April 2021, TINS cenderung bergerak naik ya teman-teman, namun masih belum konfirmasi untuk break dari area resisten 1780-an. Kita lihat dari indikator stokastik masih oke, masih mengarah ke atas. Secara tren, TINS masih bergerak sideways ya teman-teman. Di sini secara indikator moving average pun TINS masih bergerak di bawah MA60-nya dan baru akan konfirmasi untuk uptrend setelah MA20 yang warna hitam ini mampu golden cross dengan MA60 yang warna coklat. Untuk target kenaikan terdekat TINS adalah mencoba breakout dari area 1780. Untuk area support terdekat jika TINS gagal breakout dari resisten itu adalah area support 1610. Saham kedua yang didistribusi oleh asing selama periode 26 April hingga 30 April 2021 adalah saham ICBP ya teman-teman. Kita lihat dari data broker summary, ini adalah broker-broker yang mengakumulasi dan juga mendistribusi saham ICBP. Kita lihat ICBP secara broker summary, nampak jelas bahwa ICBP juga terjadi distribusi ya teman-teman. Ini sejalan dengan adanya distribusi yang dilakukan oleh asing tadi. Ini menunjukkan bahwa broker-broker lokal sepertinya masih belum mengakumulasi saham ICBP. Lanjut ke analisa teknikal, saham ICBP selama periode 26 April hingga 30 April 2021 cenderung turun ya teman-teman. Sempat menyentuh area support 8.500-an namun berhasil untuk rebound. Secara indikator stokastik, kita lihat ICBP masih bagus, masih mengarah ke atas. Secara trennya ICBP masih mencoba untuk melawan downtrendnya ini dengan mencoba sideways terlebih dahulu ya kalau kami lihat.
Kita lihat juga dari indikator moving average, harga ICBP masih belum mampu untuk breakout dari area MA20, MA60, dan juga MA150-nya. Untuk target kenaikan terdekat ICBP adalah menguji area indikator MA20 dan MA60 di sekitaran 8.780 hingga 8.800-an. Sedangkan untuk area support dekat ICBP berada di kisaran harga 8.500-an, teman-teman. Lanjut ke analisa saham ketiga, saham UNVR selama periode 26 April hingga 30 April 2021 terjadi akumulasi oleh asing ya teman-teman berdasarkan foreign transaction tadi. Kita lihat dari data broker summary di periode tersebut, ini adalah broker-broker yang melakukan akumulasi. Kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, nampak jelas juga bahwa UNVR terjadi akumulasi. Dengan average buy broker DX ya teman-teman, paling banyak sekitar 145 ribuan lot di kisaran harga 6.056. Masih cukup dekat ya dengan area harga terakhir di harga 6 ribuan. Lanjut ke analisa teknikal, saham UNVR selama periode 26 April hingga periode 30 April 2021 masih bergerak downtrend teman-teman. Secara garis besar, UNVR ini masih belum confirm untuk mampu break dari fase downtrendnya ya, atau minimal bergerak sideways terlebih dahulu. Di sini UNVR masih cenderung sangat-sangat downtrend teman-teman, jadi hati-hati. Dari indikator stokastik, untuk stokastik masih oke ya, masih mengarah ke atas. Mungkin untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek, UNVR ini boleh dilirik, tapi pergerakannya ini sangat tidak volatile ya, alias ya cenderung sangat sedikit kenaikan maupun penurunannya. Secara tren, tadi sudah kami sampaikan, UNVR masih bergerak downtrend, masih berada di bawah MA20, MA60, apalagi MA150-nya. Untuk target kenaikan harga terdekat UNVR di sini memiliki area resisten 6.200-an, berdepatan dengan area MA20 ini teman-teman ya. Jika mampu breakout dari area ini, maka UNVR di minggu depan berpotensi untuk bergerak sideways terlebih dahulu untuk memulai fase uptrendnya. Namun hati-hati, jika ternyata gagal untuk breakout dari area ini, UNVR cenderung masih akan turun di area support terdekat di 5.820-an. Saham terakhir yang akan kami analisa adalah saham Inco, Vale Indonesia Tbk di periode 26 April hingga 30 April 2021 nampak terjadi akumulasi oleh asing ya teman-teman secara transaksi asing tadi. Kita lanjut analisa dari segi broker summary. Ini adalah broker-broker yang melakukan akumulasi, kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi. Nampak jelas bahwa Inco terjadi akumulasi ya. Di sini akumulasi paling banyak dipegang oleh broker MS dan juga AK. Pembelian MS di kisaran harga 4.608, sedangkan broker AK ini sudah cukup jauh ya, sudah akumulasi di average buy sekitar 4.360 jika kita bandingkan dengan harga terakhir di 4.610. Lanjut ke analisa teknikal teman-teman, saham Inco selama periode 26 April hingga 30 April 2021 cenderung bergerak naik ya. Inco kembali mampu naik dan breakout dari area MA20-nya ini. Untuk secara trennya, Inco masih bergerak sideways ya di kisaran 4.275 hingga kisaran harga 4.800-an. Secara indikator stokastik, kita lihat di sini Inco sudah berada di area jenuh beli teman-teman, namun masih belum ada tanda-tanda dead cross. Secara moving average, Inco sudah mampu naik di atas MA20 yang warna hitam ini ya teman-teman, namun Inco masih berada di bawah MA150 dan MA60-nya. Untuk resisten harga terdekat yang merupakan target terdekat adalah di harga 4.800 untuk Inco ya, sedangkan untuk area support terdekat di kisaran MA20 yang saat ini berada di kisaran harga 4.400-an. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai dua saham yang terjadi distribusi oleh asing dan dua saham yang diakumulasi oleh asing di periode 26 April hingga 30 April 2021. Ada saham Twins, Inco, UNVR, dan juga ICBP. Dari segi analisa berita, kita lihat tadi untuk saham yang paling mendapatkan sentimen positif adalah saham Inco ya teman-teman, karena Inco dikabarkan akan bagi-bagi dividen ya. Kemudian untuk
analisa bandarmologi, saham-saham yang cukup positif atau terjadi akumulasi secara bandarmologi adalah saham UNVR, TINS, dan juga INCO. Untuk saham ICBP sendiri, secara bandarmologi, ICBP terjadi distribusi ya, sesuai dengan distribusi yang dilakukan oleh asing. Secara teknikal, saham-saham yang masih cukup menarik ya, meskipun keempat saham ini belum ada yang konfirmasi bergerak uptrend ya teman-teman. Untuk UNVR sendiri secara trennya masih sangat downtrend, jadi saran kami hindari dulu untuk saham UNVR. Kecuali teman-teman ingin ya sekedar fast trade saja di saham UNVR, silahkan. Untuk jangka menengah apalagi jangka panjang, UNVR belum konfirmasi untuk menyelesaikan fase downtrendnya. Kemudian untuk TINS, INCO, dan ICBP cukup menarik saat ini karena sudah berada di area dekat-dekat dengan resistennya dan mencoba untuk mengakhiri fase downtrendnya. Untuk teman-teman netizen yang tertarik dengan keempat saham yang kami analisa tadi, sifatnya disclaimer on ya, bukan ajakan beli ataupun ajakan jual. Kami hanya sekedar memberikan analisa, semoga analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan bagikan di media sosial teman-teman. Jangan lupa juga untuk tinggalkan kolom komentar di bawah jika teman-teman netizen ada ide saham ataupun pertanyaan seputar dunia saham. Kemudian untuk teman-teman netizen yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat selalu, jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar.